Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Irwansyah dengan stambuk A111-20203, Felix Devorson Kaluti dengan stambuk A111-20029, Umi Wulandini dengan stambuk A111-20030, Fajar Nuron A111-20008, dan Nimade Puspadewi dengan stambuk A1120049. Kami akan menampilkan video pembelajaran mengenai bumi dan alam semesta. Simak video selanjutnya untuk mengetahui lebih banyak mengenai bumi dan alam semesta ya. Bumi dan alam semesta. Apa itu alam semesta? Pengertian dari alam semesta itu sendiri yaitu di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia. Sebagai contoh, dalam banyak hipotesis dunia semesta baru yang melahirkan dengan setiap gagasan kutipan pengukuran kuantum, semesta ini biasanya dianggap benar-benar terputus dari kita sendiri dan tidak mungkin dapat diamati melalui indera kontekstual manusia. Pengamatan bagian yang lebih tua dari alam semesta atau yang jauh menunjukkan bahwa alam semesta telah diatur oleh hukum fisika yang sama dan konstan di sebagian besar wilayah luas yang mengandung sejarah. Namun, dalam teori gelembung alam semesta, mungkin ada variasi tak terbatas semesta yang dibuat dalam berbagai cara dan mungkin masing-masing memiliki konstansa fisik yang berbeda. Adapun ada beberapa teori yang melandasi terbentuknya alam semesta ini, yaitu 1. Teori Big Bang, 2. Teori keadaan tetap, 3. Teori asilasi, dan yang keempat teori nebula. Tata surya. Tata surya terletak di tepi galaksi Bima Sakti dengan jarak sekitar 2,6 kali 1017 km dari pusat galaksi. Tata surya mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 220 km per detik dan dibutuhkan waktu sekitar 225 sampai 250 juta tahun sekali untuk sekali mengelilingi pusat galaksi. Nah, dengan umur tata surya yang sekitar 4,6 miliar tahun ini, berarti tata surya telah mengelilingi pusat galaksi sebanyak 20 sampai 25 kali dari semenjak terbentuknya. Nah, selain itu ada pula anggota tata surya lain yang seperti asteroid, komet, dan meteor. Nah, membahas tentang tata surya, sebagaimana kita ketahui, matahari adalah pusat tata surya kita. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur dengan medan magnet. Nah, matahari memiliki ukuran garis tengah yaitu 1.392.000 km dengan massa 331,950 massa bumi serta memiliki temperatur permukaan matahari mencapai 6.000 Kelvin atau 5.726,8. Sedangkan inti matahari suhunya mencapai 15 juta Kelvin. Selain itu ada pula bintik-bintik matahari dengan suhu mencapai 4000 Kelvin dan tekanan mencapai 400 kali 109 atmosfer bumi. Selanjutnya adalah bumi. Garis tengah ekuatorial bumi yaitu 7.923 mil. Sedangkan antar kutub 7.900 mil. Berat jenis 5,5 dan beratnya 6,6 kali 1021 ton. Inti dalam bumi tebalnya 815 mil, inti luar 1360 mil, mantel bumi 1800 mil, dan lapisan litosfer 20 mil. Lapisan bumi yang cair disebut hidrosfer yang menutupi 71% muka bumi dengan kedalaman rata-rata 4000 meter. Sedangkan lapisan yang berupa gas disebut atmosfer, terdiri dari troposfer setebal 10 mil. Sesudah troposfer ialah stratosfer dengan ketebalan mulai dari 10 sampai 50 mil. Pada lapisan ini terdapat lapisan ozon yang dapat menolak datangnya sinar ultraviolet berintensitas tinggi dan dari matahari yang dapat merusak lapisan ionosfer.
Berikut 6 lempeng utama di bumi. Yang pertama, lempengan Amerika. Yang kedua, lempengan Afrika. Yang ketiga, lempengan Eurasia. Yang keempat, lempengan India. Yang kelima, lempengan Australia. Dan yang terakhir, yang keenam, lempengan Pasifik. Perubahan iklim di bumi. Perubahan iklim di bumi ini dipengaruhi oleh sistem atmosfer dan aktivitas manusia yang mampu menghasilkan gas rumah kaca, di mana gas-gas tersebut berfungsi sebagai selimut bumi sehingga radiasi panas bumi tetap bertahan di bumi dan temperatur bumi yang semakin meningkat. Kemudian ada tanda-tanda perubahan iklim, yaitu yang pertama ada kenaikan suhu lokal, yang kedua ada panas ekstrim dan kekeringan, yang ketiga ada hujan ekstrim dan angin, yang keempat ada perubahan perilaku hewan dan tumbuhan, yang kelima ada naiknya permukaan laut atau pulau-pulau yang tenggelam. Akibat dari perubahan iklim yaitu kenaikan suhu sangat berpengaruh di Alaska. Banyak jalan dan bangunan ambles karena tanah permafrost lumer. Hilangnya es di laut saat musim panas menimbulkan erosi di kawasan yang rendah. Pada tahun 2003 tercatat 35.000 orang tewas akibat gelombang panas di Prancis, Italia, Belanda, Portugal, Spanyol, dan Inggris. Banjir terburuk sejak 50 tahun terakhir pada tahun 2006 di Tanduk Afrika. Sebanyak 600 orang tewas dan ratusan ribu orang terkena dampaknya di Somalia. Habitat kupu-kupu di Eropa berubah dari 35 jenis kupu-kupu Eropa non-migrasi, 22 jenis memajukan jangkauan habitatnya 35 sampai 240 km ke utara pada abad ke-20. Hanya ada satu jenis yang mundur ke selatan. Kemudian akibat dari perubahan iklim ada di negara kepulauan seperti Maladewa di Samudra Hindia, pulau-pulau kecil di Indonesia, serta negara-negara di Samudra Pasifik terancam tenggelam akibat naiknya permukaan laut. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.